warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dari kelas 1A, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, dari segi teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Yang kedua, dari segi praktis adalah supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Penggolongan atau klasifikasi hukum yang lazim dipergunakan berdasarkan luas berlakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum umum, aturan hukum yang berlaku pada umumnya, istilah aslinya ius general, misalnya aturan tentang sewa-menyewa atau hukum pidana umum. Yang kedua, hukum khusus, aturan hukum yang hanya berlaku untuk hal-hal khusus saja, istilah aslinya ius specialis, misalnya aturan sewa-menyewa rumah, aturan hukum pidana militer, dan sebagainya. Sehingga dari hubungan hukum khusus umum, adanya suatu asas dalam hukum, yaitu lex specialis derogat legi general, undang-undang yang khusus menyampaikan undang-undang yang umum. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum traktat ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Yang ketiga, hukum kebiasaan dan hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. Yang keempat, hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kelima, hukum ilmu atau doktrin, yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum dan yang berkuasa dalam pergaulan hukum. Berdasarkan daerah kerja, hukum dibedakan antara hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara lain. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sanksi. Yang pertama, hukum paksa, hukum yang bersifat memaksa. Yang kedua, hukum tambahan, bersifat mengatur atau menambah. Berdasarkan isinya, yang pertama, hukum publik atau public law, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan. Yang termasuk ke dalam golongan hukum publik yaitu hukum pidana dan hukum negara. Yang kedua, hukum privat atau private law. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Dan juga negara sebagai pribadi lebih menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Yang termasuk ke dalam hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya, yang pertama, hukum material adalah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan. Contohnya, pasal 236 KUH Perdata tentang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang mengakibatkan kerugian buat orang lain harus dipenjara setinggi-tingginya 6 tahun. Yang kedua, hukum formil, hukum yang menunjuk cara menjalankan, misalnya dalam perselisihan, hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perkara itu di muka hakim. Hukum berdasarkan wujudnya, yang pertama, hukum objektif, adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu, biasanya lebih kepada norma-norma hukumnya. Yang kedua, hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif juga disebut hak. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, hukum asasi atau hukum alam adalah hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja dan untuk siapa saja, segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku abadi terhadap siapapun juga dan di mana saja mereka berada. Hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis atau written law.
Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dibagi ke dalam yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Contoh hukum yang dikodifikasikan, KUH Pidana tahun 1918, KUH Sipil 1847, KUH Dagang 1847. Contoh hukum yang tidak dikodifikasikan, Peraturan Undang-Undang Hak Merek Perdagangan, Peraturan Undang-Undang Hak Cipta, dan sebagainya. Yang kedua, hukum tidak tertulis, unwritten law, hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hal ini disebut hukum kebiasaan. Sebelum diakhiri, saya akan menampilkan satu video perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Selamat menyaksikan. Halo? Ya, halo? Bro, gimana nih? Masa dari kemarin bahas pidana dan perdata? Tapi sebenarnya apa sih bedanya? Lalu ada yang juga bilang hukum privat dan hukum publik. Itu beda ya? Atau sama saja? Tolong jelasin dong bro, biar ngerti. Siap. Ya, maka dari itu dalam video kali ini akan dijelasin apa sih perbedaannya dan bagaimana mengimplementasikan kedua hukum tersebut di dalam masyarakat. Namun, sebelum itu, apa yang kamu tahu tentang hukum pidana dan perdata? Setahu saya bro, pidana ya kayak pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, ya seperti itulah yang kriminal-kriminal. Kalau perdata kayak masalah utang atau masalah kontrak, ya seperti itu. Nah, itu benar. Dan sebenarnya dasar inti perbedaan kedua hukum tersebut terletak pada lingkup perbuatannya antara privat atau publik. Nah, itu apa lagi bro? Privat publik, beda ya? Tentu saja berbeda. Dan kamu harus tahu bahwa hukum pidana itu membahas tentang lingkup hukum publik, sedangkan hukum perdata membahas hukum privat. Oh, gitu ya. Coba jelasin lebih detail dong, bro. Oke, siap. Dari percakapan mereka, sebenarnya sekilas kita sudah tahu apa perbedaan antara hukum pidana dan perdata. Namun, di sini saya akan coba membahas mengenai perbedaan tersebut dari beberapa sudut. Dimulai dari perbedaan definisi. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Sedangkan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga atau di dalam pergaulan masyarakat. Dari definisi saja saya dapat menggarisbawahi perbedaannya. Kalau pidana mengatur terhadap kepentingan umum, sedangkan perdata mengatur hukum antar perorangan. Ini juga menjadi alasan kenapa hukum pidana disebut sebagai hukum publik dan hukum perdata disebut sebagai hukum privat. Karena kedua hukum tersebut mengatur ruang lingkup yang mencakup kepentingan banyak orang maupun perorangan. Kata publik biasanya dikenal dengan keramaian atau umum, sesuai dengan hukum pidana yang mengatur kepentingan umum. Kata privat biasa dikenal dengan tertutup atau khusus, sesuai dengan hukum perdata yang hanya mengatur kekhususan atau perorangan. Oke, udah lumayan paham ya antara perbedaan hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya perbedaan dari subjek hukum pidana dan hukum perdata. Subjek hukum pidana adalah individu atau badan hukum yang melakukan tindak kriminal atau dituduh melakukan tindak kriminal. Hukum pidana menempatkan fokus pada tindakan yang merugikan masyarakat atau negara secara keseluruhan. Contoh tindak pidananya seperti apa? Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Sementara itu, hukum perdata menempatkan fokus pada hubungan antara individu atau badan hukum yang terlibat dalam transaksi tersebut. Biasanya individu atau badan kelompok yang terlibat dalam transaksi atau kontrak seperti penjualan, pembelian, sewa-menyewa, atau kepemilikan properti.
Selanjutnya, tujuan hukuman. Tujuan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban publik. Hukum pidana dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditentukan oleh hukum. Sementara itu, tujuan hukuman dalam hukum perdata adalah untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh individu atau badan hukum. Hukum perdata dapat berupa ganti rugi, pemulihan kerugian, atau penggantian biaya yang dikeluarkan. Tetap sama ya teman-teman, pidana untuk menjaga ketertiban publik, sedangkan perdata menjaga individu. Namun, ada yang harus digarisbawahi, yaitu bentuk hukumannya. Bentuk hukuman dari pidana dan perdata tentu berbeda. Pidana berupa penjara, denda, sedangkan privat berupa ganti rugi, pemulihan kerugian, atau pengganti biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, pembuktian kesalahan. Dalam hukum pidana, selalu ingat, asas tiada tindak pidana tanpa kesalahan. Dan ada prinsip bahwa setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Artinya, pihak yang menuduh harus membuktikan bahwa subjek hukum pidana telah melakukan tindakan pidana. Pembuktian harus dilakukan dengan bukti yang kuat dan meyakinkan. Misalkan saya kasih contoh. Ada dua orang, A dan B. A melakukan pembunuhan, dan B melihat pembunuhan yang dilakukan oleh si A. Dan si B melaporkan dan menuduh si A ke pengadilan. Nah, hakim akan melihat apakah bukti kesalahan si A. Kenapa si A bisa digugat dengan pembunuhan? Maka tugas si B sebagai penuntut adalah membuktikan bahwa memang benar si A yang melakukan pembunuhan. Mungkin si B dapat membuktikan dengan menunjukkan alat-alat bukti seperti pisau atau rekaman video. Yang penting si B berusaha untuk membuktikan hakim bahwa si A memang melakukan tindak pidana. Biasanya si A itu didampingi oleh pengacara dan si B biasanya adalah jaksa atau kepolisian. Begitulah pembuktian kesalahan dalam pidana. Sementara itu, dalam hukum perdata, pembuktian harus dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan atau klaim. Pihak yang mengajukan tuntutan atau klaim harus membuktikan bahwa klaim yang mereka ajukan adalah benar. Saya kasih contoh. Misalkan konflik ahli waris A dan B. A melakukan perebutan ahli waris dan si B tidak terima. Dan si B menuntut ke pengadilan. Nah, tugasnya si B adalah harus membuktikan secara sah dan diyakinkan oleh hakim bahwa tuntutan tersebut memang terbukti benar. Si B dapat menunjukkan bukti-bukti seperti pelanggaran perjanjian ahli waris dan lain-lain. Yang penting bagaimana si B berusaha meyakinkan hakim. Kesimpulannya, dalam hukum pidana untuk menemukan pelaku kejahatan harus ada bukti yang cukup. Sementara itu, dalam hukum perdata, bukti yang diperlukan adalah bukti yang meyakinkan. Gambaran sederhananya seperti ini. Udah lumayan mengerti ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah proses hukum. Proses hukum dalam hukum pidana dimulai dengan penyidikan oleh polisi, kemudian dilanjutkan dengan penuntut oleh jaksa penuntut umum, dan akhirnya diputuskan oleh hakim. Sedangkan proses hukum dalam hukum perdata dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, kemudian diikuti dengan persidangan di pengadilan, dan akhirnya diambil keputusan oleh hakim. Mungkin masih banyak perbedaan lainnya ya teman-teman antara hukum pidana dan perdata. Namun, saya merangkum 5 perbedaan ini menjadi dasar pengetahuan yang penting untuk membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata. Kesimpulannya, selalu ingat bahwa hukum pidana mengatur kepentingan umum dan kelengkapan negara yang terlibat. Sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan perorangan dan bersifat privat. Akhir video kali ini, jika kalian mendapat ilmu dan wawasan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.